Dengan pemerintah kan juga banyak melakukan langkah ya. Boleh dilihat misalnya ya mereka ada sekolah rakyat, ada MBG, ada berusaha mensejahterakan masyarakat juga di situ. Gali sendiri melihat itu apa? Saya sedih sih. Mungkin karena tendensi rezim kita itu setiap kalau menjabat selalu pengen ada legacy. Saya sudah menyaksikan sendiri gitu ya bagaimana di sekolah negeri itu birokrasi, konflik kepentingan itu berbuah juga sama korupsi dan orang-orang yang tidak berintegritas gitu. Semisal kita, wah ini saya buka-bukaan nih jadi ini karena saya udah nggak PNS lagi nih, berani saya ngomong nih ya. Jadi 3 tahun di Budut. Budut sih aku. Itu. Tapi awal mula untuk kemudian jadi guru gimana? Ceritanya dulu. Wah, ceritanya panjang. Gue mau dengerin nih. Gimana ceritanya? Jadi tuh intinya, ya mungkin nanti jadi berulang ceritanya karena ada kan ya pertanyaannya nanti di. Ini kita udah mulai nih. Oh ini udah mulai. Jadi aku tuh nggak pernah mau jadi guru sebenarnya, Mas. Karena kedua orang tua aku tuh guru, gurunya guru bukan guru biasa ya, bukan guru honorer tapi PNS. Oh PNS. PNS DKI kan orang lihatnya PNS DKI guru tuh udah lebih sejahtera lah dibanding guru-guru di daerah gitu. Tapi karena aku tuh 6 bersaudara, terus ayahku waktu itu sempat dapet jabatan jadi kepala sekolah. Aku melihat betapa tidak sehatnya dan betapa tidak sejahteranya kami di keluarga gitu. Karena apapun yang ayah lakukan tuh semata-mata buat reputasi sekolah gitu loh. Beliau selalu mementingkan reputasi sekolah, tapi keluarganya tuh nggak inilah terbengkalai. Jadi aku ngerasa kayaknya itu bukan pekerjaan yang oke. Aku nggak pernah punya aspirasi menjadi guru sekalipun dibesarkan oleh kedua orang tua yang guru gitu. Nah tapi aku tuh juga nggak pernah tahu sebenarnya aku mau jadi apa. Jadi kayak setiap ditanya kamu mau ambil jurusan apa, terus kamu ngebayangin kamu akan jadi orangnya seperti apa. Aku juga aku cuma bilang aku pokoknya suka cerita, aku suka ngomong gitu ya. Terus akhirnya pas di SMA itu ada jalur undangan kan waktu itu. Pas jalur undangan kita beberapa orang terpilih, itu kita diminta untuk menuliskan nama jurusan dan nama kampus. Nah ternyata yang aku baru tahu kita nggak boleh nulisin nama jurusan dan nama kampus sama persis sama teman kita di kelas, karena kalau kita tulisnya sama yang akan diambil adalah yang rankingnya lebih tinggi atas daripada kita ya, lebih tinggi daripada kita. Betul. Nah aku nggak tahu di situ ternyata ada temanku yang nulis jurusan yang sama dengan universitas yang sama juga. Waktu itu nulisnya ilmu komputer IPB. Nggak tahu kenapa kayak out of nowhere ilmu komputer. Nggak diterima lah, nggak diterima. Terus nyobain lagi tuh SBMPTN ya waktu itu namanya. Ngambil jurusan dan kampus yang sama juga di IPB, gak diterima lagi. Nah pada saat itu ayah udah marah banget, katanya udahlah ngapain sih di jurusan pendidikan guru SD aja di UNJ waktu itu. Nah tapi kan karena udah tutup SBMPTN-nya, sisanya cuma jalur mandiri, jadi mau nggak mau kita harus tes juga. Ya udah nggak ada persiapan karena emang nggak mau, jadi kayak ya udahlah ngikutin aja gitu. Ternyata diterima. Dan pada saat itu ketika tes ada salah satu tesnya itu selain tertulis ada tes kayak unjuk bakat. Jadi menarik, jadi di UNJ. Jadi unjuk bakatnya tuh terserah kita merasa punya bakat nyanyi kah atau gambar kah atau apapun gitu ya. Atau bercerita. Tapi waktu itu aku nyanyi sih, waktu itu aku nyanyi. Jadi kayak aku suka melakukan banyak hal tapi tidak pernah tahu sebenarnya mau apa, sampai akhirnya menjalani kuliah di pendidikan guru itu banyak dinamika, tapi selalu merasa kok aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan ya. Jadi secara diskursus yang dihadirkan di kelas, secara praktik-praktik pengajaran itu tuh monoton banget gitu, sampai akhirnya ya karena ada masalah personal juga, masalah finansial, aku sempet nggak bisa bayar uang sekolah again, itu karena padahal tuh ayahku tuh kepala sekolah gitu, tapi mementingkan reputasi sekolah. Dan karena akhirnya aku baru tahu, ini nanti mungkin nyambung kali ya ceritanya, aku baru tahu ternyata pas aku jadi guru di sekolah dasar negeri, memang banyak hal ternyata kalau mau melakukan pembangunan di sekolah itu dana bosnya itu kan mereka terjadwal ya.
Jadi kadang-kadang memang kepala sekolah itu harus pakai uangnya pribadi untuk nalangin. Jadi ya mungkin itu yang terjadi pada ayahku dulu. Tapi karena beliau tidak menjelaskan itu, jadi aku kayak sampai sekarang masih suka ngerasa kesel gitu ya, waktu itu nggak bisa bayar uang sekolah. Jadi akhirnya pas nggak bisa bayar uang sekolah, bayar uang kuliah itulah cari-cari pekerjaan, dan tetap sih pekerjaannya yang berhubungan sama pendidikan. Waktu itu aku berkenalan dengan metode STEM education. Jadi Science, Technology, Engineering, Mathematics. Mungkin pada tahun ini banyak orang udah familiar gitu ya dengan STEM education. Tapi di tahun itu 2014 di Indonesia itu masih sangat-sangat asing gitu. Jadi aku tertantang pada saat itu, masuk aja nih ngambil part time gitu ya di sini sambil ngajar, dan akhirnya terpapar lah dengan kurikulum STEM education yang memang bawaan dari US. Di situ juga kayak tertantang lah tiap hari harus ngomong bahasa Inggris, walaupun awalnya kayak bahasa Inggrisnya itu broken banget gitu, tapi karena dibiasakan tiap hari ketemu sama anak-anak yang sekolahnya di international schools. Dan banyak hal ya yang mungkin kayak secara mindset, secara paradigma tuh tidak aku temukan ketika aku di kampus ya, di kampus aku pada saat itu. Jadi akhirnya udah terus berjalan. Nah, satu turning point sebenarnya yang akhirnya justru memanggil aku untuk kuliah S2 kan pada saat itu. Untuk kuliah S2 adalah gara-gara ada satu momen aku inget banget sekolahnya tuh di JIS, Jakarta Interculture School. Aku inget banget aku ke sana, terus aku bawain lah si materi STEM education ini ke sana, karena waktu itu kita skemanya adalah after school activity gitu. Jadi bukan guru kelas tapi guru ekskul. Melihat dan membawakan itu, terus melihat anak-anaknya kayak, kenapa pembelajaran yang berkualitas ini hanya bisa dirasakan sama anak-anak elit ini sih. Aku kayak ada rasa kayak, kenapa gitu ya, kayak ini nggak adil aja gitu. Harusnya ini anak-anak di sekolah negeri itu juga bisa, orang sebenarnya juga mudah kok, nggak yang selalu nggak selalu butuh kayak alat dan bahan yang macam-macam. Ini lebih ke cara, lebih ke pendekatan aja gitu kan. Karena kalau kita lihat kan selama ini stereotip, mungkin ini juga salah satu kenapa aku nggak pernah mau jadi guru, ngelihat ayah ibu aku ya kalau ngajar dari buku dipindahin aja kan murid ya gitu. Jadi kayak nyatet, nyalin, ngerjain soal gitu, bukan yang bener-bener ngebangun percakapan dan sebagainya. Jadi pada saat itu aku mikir kalau mau skalanya nasional aku harus ngapain ya. Jadi aku coba deh apply beasiswa LPDP. Dan aku ngambil jurusan yang itu bukan jurusan pedagogi atau pengajaran. Aku ngambilnya memang jurusan yang spesifik ke masuknya ke arah kebijakan. Bukan educational policy tapi planning, economics, international development. Jadi udah bener-bener lebih broad lagi. Nah, ternyata pada saat itu ketika ngomong ke panelis, nggak bilang kalau pulang mau jadi guru gitu. Aku bilangnya, wah aku punya mimpi yang besar sekali, STEM education ini mau aku masukin ke regulasi. Jadi ambil S2-nya sebelum menjadi guru? Sebelum jadi guru. Jadi bukan karena aku tuh masuk ke instansi, ke sekolah, terus minta aku dapet, nggak. Jadi justru sebelum aku punya pilihan profesi sebagai guru. Pas nyampe di sana, ini juga satu tamparan sih sebenarnya buat aku, karena masa aku baru belajar Ki Hajar Dewantara tuh di sana. Di UCL. Masa kayak orang-orang di UK itu lebih tahu tentang Ki Hajar Dewantara dari aku gitu. Jadi ada satu mata kuliah judulnya Radical Actors in Education. Jadi kayak tokoh-tokoh radikal di dunia di pendidikan. Ada kita ngomongin Paulo Freire, satu bukunya Pedagogy of the Oppressed, Pendidikan Kaum Tertindas, itu juga jadi salah satu buku yang ngubah hidup aku banget. Tapi pada saat itu ngomongin Ki Hajar Dewantara tuh aku kayak kaget, kok aku nggak pernah tahu gitu. Padahal aku di jurusan pendidikan keguruan kan. Kita nggak pernah bahas betapa revolusionernya pemikiran Ki Hajar Dewantara saat itu. Gak pernah ada bahasan itu di kampus. Dan termasuk buku yang aku baca, justru bacanya tuh pas di S2, udah S2 di luar negeri lagi. Si Pendidikan Kaum Tertindas itu. Paulo Freire. Jadi intinya pada saat itu aku merasa kayaknya semua inisiasi atau pergerakan atau apapun yang mau aku lakukan di pendidikan, kalau aku nggak pernah tahu konteks di akar rumput, dan dalam hal ini adalah menjadi guru, gurunya juga harus guru di SD negeri gitu. Karena kalau aku balik lagi ke swasta, aku ketemunya balik lagi ke orang-orang yang elit ini gitu kan. Jadi aku nggak pernah tahu akar masalahnya. Kayaknya emang harus nyobain sih. Ditambah ayahku tuh nelpon. Jadi waktu itu aku, ini juga another konteks Mas Ino, karena pas aku kuliah di S2 di luar negeri itu awalnya kan aku tidak direstui. Soalnya ayahku kan selalu begitu kuliah langsung jadi guru aja gitu. Jadi aku diam-diam tuh daftar LPDP, aku diam-diam sampai aku keterima, baru aku bilang,
Nah Gimana respon orang itu tua? pun sebenarnya tidak diresmi karena mereka masih meragukan emang mau jadi apa kalau udah keluar S2 mau ngapain gitu kan. Jadi momentumnya pas udah mau selesai tesis waktu itu ditelepon lah ayah, terus dia bilang ini di Jakarta lagi ada pembukaan CPNS guru. Terus aku tuh di situ udah antara mau ketawa sama mau nangis gitu karena ternyata aku dijauh-jauh ke luar negeri, aku dijauh-jauh ke UCL. Orang tua aku tuh masih pengennya aku jadi guru ya gitu. Tapi terus ada satu, ya maksudku kalau dorongannya hanya dorongan orang tua kayaknya juga nggak mungkin deh aku sepengen itu juga. Ternyata ada sisi dalam diriku juga yang kayak merasa kayaknya emang perlu sih kita coba aja dulu gitu. Jadi itu ceritanya akhirnya pulang ngikutlah si tes CPNS ini sama sekali tidak ada. Orang-orang kan banyak banget karena banyak yang pengen kan ya jadi PNS. Jadi tanpa mendiskreditkan banyak yang pengen sampai ikut mentoring, bimbel. Ada bukunya juga tuh. Enggak sama sekali mas, kayak aku nothing tulus, aku ngerasa kalau memang aku diterima berarti ini jalannya Tuhan. Berarti kayak aku emang harus kayak gini dulu, harus melalui ini dulu gitu. Ya udah, itu deh ceritanya dan akhirnya kayaknya aku sangat bersyukur walaupun sekarang aku udah mengundurkan diri jadi dari PNS, itu juga membuat orang-orang geger gitu ya. Terus aku udah nggak jadi guru lagi, tapi 4 tahun pengalaman aku di akar rumput tuh bikin aku kaya banget. Di sekolah negeri mana dulu? Di Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat di daerah yang menurut aku sangat strategis karena deket banget dari istana, cuman kayak tinggal lurus doang. Deket banget juga dari kantor balai kota, tapi secara fasilitas, infrastruktur, sarana prasarana sangat memprihatinkan. Dan ya ternyata pas aku tahu tidak sesimpel itu ada di pendidikan karena semuanya ada kaitannya sama birokrasi di pemerintah daerah. Jadi yang banyak orang tidak sadari, pendidikan dasar jadi SD dan SMP itu yang megang tuh sebenarnya kan desentralisasi ya, pemerintah daerah. Jadi bukan cuman kewenangannya Kemendikbud atau Kemendikdasmen sekarang sebutannya, tapi ada Pemda juga loh campur tangan dari Pemda, dari Pemprov, dari dinas pendidikannya. Ya itu kotor sekali. 4 tahun tuh ngajar apa? Kelas berapa? Kalau SD itu semuanya mas. Kalau SD kan kita memang harus bisa semua mata pelajaran. Tapi waktu itu aku lamanya di kelas 4. Lamanya di kelas 4. Jadi kelas 1 pernah megang, gak kuat karena kelas 1 waktu itu aku megangnya habis pandemi. Jadi banyak anak-anak yang ternyata selama ini pekerjaan rumahnya itu dikerjakan oleh orang tuanya. Jadi begitu masuk anaknya benar-benar kayak aduh nggak tahu apa-apa. Jadi ngajar semua kelas. Ngajar semua kelas. SD ya satu-satunya jenjang sekolah yang gue masukin SD sih memang. Berat itu. Saya ngajar semua kelas. Ngajar semua mata pelajaran, kecuali ya pelajaran kayak olahraga, agama, itu kan ada gurunya sendiri ya. Tapi kayak kalau di SD itu semua mata pelajaran harus diampu. Kalau kelasnya waktu itu paling lama di kelas 4. Kelas 4? Kelas 4. Kelas 1 tuh aku cuman sebentar 1 tahun doang, terus nggak kuat gitu. Kayak lamanya di kelas 4. Oke, ini kalau mau diringkas, perjalanan Galih sampai sekarang, kalau kamu memperkenalkan diri tuh sekarang, apa profesimu sekarang? Aku dengan bangga bilang praktisi pendidikan dasar. Praktisi pendidikan dasar. Karena ya kan kalau bilang guru udah nggak ngajar lagi di sekolah gitu. Tapi praktisi itu kan artinya aku nggak hanya memahami secara konteks di lapangan, tapi juga punya ilmunya, punya pengetahuannya juga. Dan selama aku berkarya menjadi guru SD negeri itu banyak juga karya-karya ilmiah gitu yang aku hasilkan. Jadi aku pernah bikin menulis modul pelatihan pengajaran peningkatan literasi numerasi untuk daerah tertinggal, daerah 3T. Aku pernah tergabung juga dalam pengulasan buku-buku non-teks dan buku teks gitu ya. Jadi buku non-teks artinya buku-buku cerita, buku teks, buku mata pelajaran gitu. Jadi ya sekarang kalau dibilang praktisi pendidikan dasar. Tapi juga saat ini sebenarnya setelah aku resign itu aku mengembangkan platform pembelajaran literasi numerasi, platform pembelajaran matematika untuk anak usia 4-14 tahun, namanya Smartick Indonesia. Jadi ya ada juga kayak title CEO dan co-founder dari Smartick Indonesia itu sendiri. Kenapa pendidikan dasar dan kenapa matematika jadi dua hal yang penting kalau dianggap dalam konteks pendidikan? Pendidikan dasar tuh primer ya menurut aku tuh. Kenapa? Karena jenjangnya paling lama, 6 tahun ya. Kita habiskan 6 tahun.
Dan di situ sebenarnya kalau kita mau belajar neuroscience, maksudnya kalau kita lihat dari perspektif neuroscience itu juga masa di mana otak itu berkembang gitu ya. Otak itu berkembang sehingga stimulasi, interaksi, ilmu pengetahuan yang masuk itu akan membentuk pemahamannya anak gitu kan. Dan itu juga masa transisi sebenarnya dari dia di usia dini mempersiapkan diri ke jenjang-jenjang SMP, jenjang-jenjang SMA gitu, jenjang yang lebih tinggi. Jadi 6 tahun itu sebenarnya waktu yang paling krusial dan paling menentukan bagaimana kemampuan seseorang gitu ya, kemampuan seorang anak gitu. Terus juga setelah kalau kita lihat di pendidikan dasar itu sendiri kan anak-anak tuh belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung gitu ya. Jadi artinya banyak potensi-potensi gitu ya yang dari seorang anak itu sendiri mungkin belum sadari gitu, tapi karena ada tuntunan, ada kesabaran gitu ya, ada kasih sayang dari guru-gurunya inilah menuntun mereka jadi oh ternyata aku bisa ya yang tadinya nggak bisa baca, tulis, hitung jadi bisa. Tapi sebenarnya yang kita sasar gak hanya kemampuan mereka bisa membaca, menulis, berhitung, tapi memahami apa yang mereka baca, memproduksi itu dalam tulisan dan bisa berbicara juga dengan baik menggunakan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sebutnya calistung tuh kayak ibaratnya dasarnya. Tapi kalau kita mau lihat level yang paling tinggi tuh literasi numerasi sebenarnya. Jadi kayak kenapa ditanya sekarang kenapa matematika? Sebenarnya aku lebih suka menyebut matematika di sini sebagai literasi numerasi. Karena yang kami bawa di aplikasi ini tidak semata-mata drilling soal seperti yang kita temukan di kayak bimbingan belajar lainnya gitu, tapi bagaimana mengasah logika dan berpikir kritis supaya ketika dia ketemu matematika di sehari-hari, dia jadi lebih paham cara menggunakannya gimana. Bukan sebatas dia hafal perkalian, dia soal-soal yang soal-soal basic gitu ya, 5+8 soal operasi hitung tuh cepet gitu ya, tapi begitu ketemu soal cerita seperti tes-tes di PISA, baik itu dalam kehidupan, baik itu ketika dia harus bertemu dengan soal-soal ujian berpikir tingkat tinggi, dia kesulitan, staminanya nggak ada karena kemampuan literasinya rendah. Itu gitu. Bedanya matematika hitung-hitungan dengan literasi numerasi tadi tuh. Itu jadi basic dan sekolah dasar kayaknya jadi pijakan untuk mereka punya potensi dan sebagainya. Tadi kan Galih menyebut tuh dalam perjalanan ada peran ayah dan ibu sebagai orang tua dan dua-duanya guru gitu ya. Dan kemudian juga ngerasa kemudian gue anak pertama nih yang harus menjadi panutan kah paling tidak atau menjadi standar. Dan sekarang ada tren yang menyebut sebagai generasi sandwich juga. Pengalaman itu juga membentuk dan kemudian membuat Galih mengambil pilihan-pilihan yang diambil. Pengalaman itu bikin secara resiliensi dan ketangguhan ya. Kayaknya tuh terbentuk dan selalu bikin aku tuh kalau udah mau sesuatu tuh pasti gigih banget gitu ya. Ini kasana pertama perempuan ya. Iya, gigih banget gitu. Dan di satu sisi juga jadi lebih agak-agak nekat gitu. Karena kan kayak banyak yang semua orang mau jadi PNS, ini kok kayak kamu bisa-bisanya resign. Dan itu kan aku harus menghadapi konflik di keluarga karena kan ayahku sebegitu inginnya. Jadi dia pun juga kayak kok bisa gitu ya. Tapi kayaknya justru pengalaman jadi anak pertama tuh kan pengalaman banyak eksperimen ya, banyak uji coba. Jadi kayak ngerasa ya udah kalau emang ini dicoba aja dulu, toh nanti kalau emang nggak berhasil coba lagi yang lain gitu. itu ngebentuk banget sih Mas, karena kayaknya kan banyak juga yang bilang oh kalau anak pertama tuh orang tuanya belum tahu, jadi emang anak percobaan gitu ya. Jadi kayak itu mungkin nurun juga. Kayaknya anak kedua juga percobaan deh, karena kan tiap anak beda kan anak beda, pasti pengalamannya. Kan banyak yang bilang kalau anak pertama tuh orang tuanya belum terlalu siap gitu ya, sedangkan kalau anak-anak yang berikutnya tuh mungkin udah ngerti lah gimana gitu. Ya gitu sih. Tapi proses berdamai dengan mimpi orang tua dan mimpimu sendiri itu gimana? Karena orang tua pengen banget kan ini PNS dan kemudian ngasih telepon kan ayah waktu itu, lalu kemudian keluar. Pendidikan sih, lagi-lagi sangat bersyukur berkesempatan untuk kuliah di luar tuh bukan hanya karena keluar negerinya ya, tapi karena akses buku bacaan. Sampai ketemu Ki Hajar Dewantara. Ketemu Ki Hajar Dewantara juga di sana gitu kan. Terus juga menurutku bacaan-bacaan itu yang akhirnya membuka pikiran aku sih. Bahwa bagaimana ketika aku menjalani kuliah S2 di sana tuh aku
terbuka gitu bahwa pendidikan tuh ternyata luas banget, nggak cuman kita belajar akademik, tapi ternyata pendidikan tuh ada hubungannya sama hak asasi manusia juga. Orang yang berpendidikan, dia akan sadar sama hak-haknya, jadi dia akan berusaha untuk merebut hak itu gitu. Ketika misalnya dalam situasi, ya kita lihatlah pergerakan-pergerakan sosial yang terjadi, itu ternyata orang-orang terdidik loh yang bisa nyampe ke sana gitu kan. Jadi kayaknya juga perjalanan pada akhirnya aku bisa mendengarkan suaraku sendiri gitu ya, dan pada akhirnya percaya walaupun misalnya orang-orang terdekat tuh tidak terlalu gitu ya. Tidak terlalu mendukung atau bahkan menentang tuh gak apa-apa gitu. Itu kayaknya karena ya di buku si Paulo Freire itu ya, itu kan dari judulnya aja pendidikan kaum tertindas gitu. Jangan-jangan selama ini kehidupan yang kita jalani itu adalah hasil penindasan kita sama ekspektasi dan keinginan orang lain yang bisa jadi bukan keinginan kita gitu. Jadi merdeka sepenuhnya tuh justru harusnya datang dari diri kita sendiri dulu sih. Dan memang ada konsekuensi kan ketika mengambil keputusan. Ketika mengambil keputusan itu. Jadi kayaknya aku bisa bilang udah pasti pertama mungkin ada latar belakang niat dan ketangguhan dan kegigihan itu, tapi kedua kayaknya karena buku-buku bacaan yang aku baca, lingkungan, support system juga yang aku dapat, karena kebetulan juga aku dapat pasangan yang selaras gitu lah ya, secara kita ya pemikiran gitu. Jadi itu menguatkanku juga. Balik ke tadi Mbak Gali ya, soal buku dan membawa perubahan itu. Dan itu kan berani mengambil keputusan dengan konsekuensinya. Even bertentangan dengan mimpi dan harapan orang tua. Itu kan sebuah pilihan yang beresiko juga sebenarnya kan. Apalagi udah pekerjaan, PNS, diidamkan banyak orang. Gua keluar! Nah, itu kayak belajar dari Paulo Freire sendiri tuh. Belajar untuk bebas dari segala kungkungan. Iya. Selain buku Paulo Freire tuh yang akhirnya membulatkan tekadku gitu ya untuk ya udah ikutin aja apa yang aku mau gitu. Itu buku judulnya Educated, terdidik, Tara Westover. Itu sebenarnya bukan buku ini ya, itu kita sebutnya apa ya? Aduh aku lupa lagi. Kayak semacam memoir. Memoir. Oke. Jadi dia bercerita bagaimana dia dibesarkan di keluarga yang bahkan tidak percaya pendidikan, nggak percaya kesehatan, jadi nggak pernah divaksin anaknya. Terus gimana tuh dia akhirnya keluar, dan aku suka banget kata-kata terakhirnya. Karena mendidik tuh artinya melawan sebenarnya. Jadi kayak dia pun akhirnya keluar dari keluarganya gitu ya, dia bisa kuliah di Cambridge atau di Oxford, aku lupa, pokoknya dia kuliah. Terus ya dia sekarang jadi akademisi gitu, dan ya itu artinya dia berpisah sama keluarganya gitu yang memang tidak percaya sama pendidikan dan sebagainya, dan kesehatannya tadi gitu. Jadi ternyata aku nggak sendirian gitu. Dan mungkin banyak juga orang-orang lain yang kayak gitu. Karena ini Mas, kita itu kan terjebak sama ini ya, pemahaman dan tradisi bahwa anak tuh kalau tidak nurut orang tuanya artinya anak durhaka. Jadi mungkin itu juga yang kayak membentuk konstruksi sosial dan pola pikir kita gitu. Seolah-olah kita nggak pernah bisa punya keputusan atau suara sendiri gitu. Karena kalau kita bikin keputusan atau suara sendiri yang itu nggak sesuai sama keinginan orang tua tuh artinya kita membangkang gitu kan. Nah, itu juga pernah aku ada di masa-masa kayak durhaka nggak ya aku kayak gini gitu. Dan apalagi kalau ayahku kan memang orangnya ini banget ya. Jadi kalau apa tuh ya pernah gitu ada kata-kata itu juga, dan itu cukup lama ya gitu aku bisa kayak menerima dan akhirnya berdamai gitu. Tapi ya udahlah, life goes on anyway. Jadi keberaniannya terkumpul dari bacaan-bacaan yang didapat dari ketika kuliah itu ya. 1 tahun yang mengubah berarti ya. 1 tahun selamanya itu. Tapi benar nggak kemudian setelah mengambil keputusan itu menjalaninya, apakah semudah seperti yang dibayangkan atau seperti memang rumit juga ternyata? Tidak ya, tidak semudah gitu. Ternyata fase hidup apapun pasti selalu ada tantangannya, selalu ada nggak nyamannya juga gitu. Friksi-friksinya tuh selalu ada. Apalagi pada saat aku resign itu kan posisinya aku sudah dikenal banyak orang juga ya, karena aku bersuara banyak hal tentang pendidikan, tentang ruang kelas gitu. Jadi banyak ya ekspektasi eksternal lah yang dibebankan juga ke aku gitu, sehingga banyak banget orang yang ngerasa kecewa, ada yang kayak wah banyak banget ya komentar-komentar, padahal pas
Pas pertama aku jadi guru pun itu juga orang-orang banyak yang bertanya. Ngapain kamu jadi guru? Iya, kayak udah lulus dari luar negeri, mau sih jadi guru SD gitu. Pas keluar ada aja, pokoknya saya melakukan apapun pasti itu ada celah untuk orang berkomentar. Tidak sepakat gitu ya, pro dan kontra. Betul. Kalau ada. Tapi itu lumayan bikin aku krisis identitas juga, kayak mempertanyakan sebenarnya aku tuh apa ya gitu, sesuai nggak ya gitu. Jadi adalah masa-masa kayaknya kayak kalau kita grieving kan ada tahapan-tahapannya ya gitu. Dan ya kadang-kadang sampai saat ini pun walaupun sudah dijalani, sudah ngerasa ini yang terbaik gitu, kadang ya masih suka what if gitu-gitu ya. Tapi aku bisa bilang kayaknya justru dengan aku tidak lagi mengajar dan tidak lagi terikat dalam institusi gitu ya, dalam instansi, itu justru membuat otonomi dan keleluasaanku tuh makin luas. Karena aku melihatnya gini, dulu aku hanya bisa ngajarin dan mungkin berdampak sama 30-an murid di dalam satu kelas. Tapi sekarang aku dengan bantuan aplikasi yang lagi aku kembangkan bersama teman-teman, aku menjangkau lebih dari 10.000 anak di seluruh Indonesia gitu. Jadi ruang kelasnya diluaskan ya. Betul. Sedangkan kalau kayak ya mungkin PNS stabil, tapi kayak aku tidak bisa melakukan banyak inovasi, banyak keinginan gitu ya yang aku rasa baik gitu buat murid-muridku, karena terbentur birokrasi, urusan-urusan yang non akademik untuk pengajaran. Betul. Ya. Lanjut lagi nih, tadi jadi ngobrol kemana-mana nih jadi sampai mana tadi? Tadi sampai mengambil keputusan dan tidak diterima, tapi dengan berani, gigih, lalu merasa ya udah ini harus diperjuangkan meskipun what if-nya juga muncul terus. What if muncul. Tapi orang-orang kreatif biasanya berpikir what if loh. Berarti aku kreatif ya? Karena kan melihat kemungkinan-kemungkinan lainnya yang di luar yang biasa. Selalu kayak merasa khawatir justru ketika hidup itu lagi tenang. Kayak selalu kayak mencari-cari ini apa, what could be wrong, apa yang tiba-tiba nanti ada apa gitu ya, gebrakan apa gitu. Jadi selalu pikirannya tuh waspada gitu loh, alert gitu. Tapi ternyata itu nggak selamanya negatif, karena itu membuat aku jadi lebih tenang ketika menghadapi sesuatu gitu, karena sudah punya prediksi. Sudah punya prediksi gitu kan? Iya, walaupun ya konsekuensinya adalah jadi kayak sering overthinking dan sebagainya sih. Saya soal itu gue sepakat sih, hidup itu perlu gangguan supaya kesadaran kita tuh dibangunkan. Wow. Kalau nggak kan kita nyaman terus kan? Benar. Dan kayak zombie kadang-kadang kan? Iya, dan pergerakan tuh muncul ketika kita nggak nyaman sebenarnya. Jadi makanya kalau sekarang kan bahasanya growth requires friction. Pokoknya kayak mau tumbuh tuh berarti harus ada friksinya gitu kan. Kalau bahasa yang mudah dipahaminya ya intinya kalau mau bergerak emang mesti nggak nyaman gitu. Kan kayak ibaratnya analoginya kita habis duduk kayak gini santai, mau gerak kan berarti kita harus berdiri dulu, bangun dulu, ngumpulin energinya. Betul. Itu nggak nyaman. Mengganggu kenyamanan kita dulu ya. Betul, tapi kalau kita nggak melakukan itu ya udah kita di situ aja, nggak kemana-mana. Tapi soal gangguan ya, atau sekarang dari sisi pendidikan, Gali melihat apa sebenarnya yang perlu kita tata ya atau perbaiki, karena Gali juga punya keinginan untuk entah kebijakan bisa diubah atau pendidikan menjadi lebih penting buat dasar tadi kan, pijakan anak-anak di masa depannya. Gali lihat gimana? Reformasinya tuh mesti holistik sih Mas, kayak dulu mungkin kacamataku sebelum ada di sistem gitu ya, sebelum aku ada di sekolah negeri, aku melihatnya guru nih kompetensinya mesti bagus. Ternyata nggak semata-mata kompetensi dan bukan kesejahteraan ya, orang kan sekarang selalu bilangnya kesejahteraan gaji, bukan itu aja, tapi pendidikan keguruannya. Pendidikan keguruan. Kan tadi aku ceritakan gimana aku baru menemukan Ki Hajar Dewantara, baru baca Paulo Freire itu justru ketika aku di luar gitu. Padahal aku jurusannya pendidikan keguruan. Ini kan berarti membuktikan antara memang tidak ada kewajiban. Kalau di UK itu, di Inggris kita selalu ada sebelum masuk kuliah ada yang namanya pre-reading material. Jadi kita dikasih sekian list buku untuk dibaca dan tidak hanya judul bukunya tapi halaman-halamannya. Itu kan berarti dari
pengelolaan secara kurikulum, secara ya setiap mata kuliah itu jelas gitu ya, apa outputnya itu mau apa, untuk menuju ke output itu berarti mahasiswanya harus ngapain, dikasih fasilitasi juga sama kampusnya gitu kan. Itu yang tidak aku temukan ketika menjadi guru. Makanya banyak sebenarnya Mas, mungkin kalau kita lihat guru-guru berkualitas sayangnya tidak merata gitu ya. Bahkan kadang-kadang guru yang sudah punya gelar atau status ASN atau PNS pun tuh juga tidak semerta-merta kompeten gitu. Kompeten tuh di sini apakah dia punya keinginan untuk terus belajar, mengembangkan diri, baca. Kita menginginkan murid-murid kita literasinya bagus. Gurunya sendiri nggak pernah. Apakah guru-gurunya membaca buku gitu ya? Jadi menurutku kompleks, tapi kayaknya kalau kita mau lihatnya misalnya dari guru dulu, berarti pendidikan keguruannya perlu ada reformasi juga. Dan bicara pendidikan keguruan berarti juga seleksinya perlu ketat ketika dari pendidikan keguruan ke guru gitu ya. Dan memang mungkin di satu sisi masalah kesejahteraan gitu ya. Dan menurut saya bukan kesejahteraan aja, tapi juga cara kita memandang profesi guru itu sendiri gitu. Karena dulu pun saya pulang dari UK ditanya kan kayak kenapa mau jadi guru gitu. Berarti kan itu membuktikan serendah itukah profesi guru, sampai orang lulusan luar negeri aja kok kayaknya mau jadi guru salah gitu kan. Itu kan berarti juga ya apakah itu karena orang menganggap gaji guru itu rendah, atau orang melihat guru itu kan kerjaannya gampang, mudah, kayak cuma transfer apa yang ada di buku ke murid-murid, belajar buat ulangan, nilai ulangan anaknya bagus, udah. Berarti kan itu ada persepsi yang salah gitu ya terhadap profesi guru itu sendiri. Ya apakah mungkin kemudian dengan reformasi itu tadi akan berubah gitu ya. Itu juga satu hal. Jadi kalau menurut saya di pendidikan keguruan itu juga kita harus galakan tuh guru-guru yang baca. Dan bacanya juga cuman jangan sekedar dikasih material baca di kelas nggak dibahas gitu. Itu keseringannya juga gitu kadang-kadang. Cuman formalitas aja gitu. Padahal kan harus dibahas dan dikoneksikan gitu ya. Dibangun koneksinya antara apa yang ada di buku sama praktik-praktik dan realita yang ada di lapangan. Terus kedua, menurut saya juga bicara pendidikan itu juga bicara kesejahteraan masyarakat justru. Jadi bukan hanya kesejahteraan guru tapi kesejahteraan masyarakat. Karena saya bekerja pada saat itu ngajar di SD negeri yang mayoritas murid-muridnya berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang ada di bawah. Dan ini kan berarti menunjukkan keluarga mereka itu juga secara kebutuhan sehari-hari masih bingung gimana memenuhinya, sehingga tidak ada ruang dan urgensi untuk mereka memikirkan anaknya. Wong mikirin makanan buat besok aja juga bingung gitu kan. Sedangkan kalau kita mau lihat input-input sekolah-sekolah yang baik, kita misalnya lihat sekolah-sekolah swasta yang bagus gitu ya, itu karena anak-anaknya sudah berasal dari keluarga-keluarga yang paham tentang pendidikan, yang ngajarin di rumah, yang nggak cuma ngajarin PR ya, tapi ngajarin adab, ngajarin cara berperilaku, ngajarin ngomong gitu, sehingga ketika masuk ke sekolah tuh mereka percaya diri, inputnya baik, guru-gurunya jadi lebih mudah gitu mengajarnya, karena ngajarnya justru ngajarin konten pembelajaran, bukan ngajarin hal-hal yang di luar akademis misalnya gitu kan. Jadi itu juga berpengaruh sebenarnya. Dan saya juga merasa selain tadi ya misalnya bicara reformasi dari pendidikan keguruan yang harapannya juga akan menjadikan guru-guru itu lebih berkualitas gitu ya dan berkompeten. Terus kedua juga perlu ada level minimum gitu ya. Orang-orang tuh ya kalau di Jakarta kan mungkin gajinya UMR sekian, tapi kita lihat gitu yang akhirnya merasakan UMR ini juga terseleksi gitu, nggak semuanya ya. Sedangkan kalau kita mau anak-anak ini datang ke sekolah jauh lebih siap, dan siapnya bukan hanya siap belajar, tapi siap juga secara emosional dan psikologis gitu, karena ditemani oleh orang tua yang juga hadir. Itu kan berarti membutuhkan ya penganggurannya jauh lebih sedikit gitu ya. Orang-orang yang mungkin ada di kelompok miskin dan rentan atau miskin ekstrim tuh juga bisa punya terfasilitasi gitulah ya. Terus yang terakhir kayaknya aku merasa apalagi ya Mas, ada banyak sih, pendidikan anak usia dini itu juga berpengaruh ternyata. Makanya sempat ada wacana kita mau dibikin wajib belajarnya tuh sampai PAUD gitu. Tapi mungkin banyak orang yang ngerasa lah buat apa, karena dianggapnya PAUD itu hanya ngajarin tepuk-tepuk, ice breaking, games gitu.
Padahal banyak hal ya kayak motorik, sensori itu yang sudah kita tuh udah menjauh loh ke sana karena generasi sekarang tuh kan digital native ya. Jadi lebih banyak justru mereka belum bisa megang pensil, udah megang handphone, megang gadget, udah jempol dan tangannya terpapar sama exposure cahaya yang sedemikian rupa merusak otak sehingga ketika ketemu materi di kelas yang harus bukan hanya mengharuskan motorik ya tapi juga fokus itu berkurang kan gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau pendidikan anak usia dininya bagus ya bagus, dan ini justru nyasarnya harus ke generasi muda yang mau jadi orang tua. Jadi kesiapan mereka untuk menjadi orang tua. Makanya ini mungkin harusnya ya Kementerian Kemendikbudrismen itu kerjasama sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu, dan sama Kementerian Sosial juga gitu ya. Karena itu semuanya berpengaruh sih. Iya, jadi kesiapan orang tua tuh mungkin harus ada sekolah menjadi orang tua. Nggak ada sekolahnya. Iya, sekolah menjadi orang tua gitu. Jadi ketika kita konsultasi kan biasanya sebelum nikah tuh ada konsultasi pranikah ya, itu yang dibahas jangan cuman hubungannya soal nanti harus gini harus gitu, tapi juga harus bahas tentang kesiapan jadi orang tua dan bukan nutrisi aja, tapi kayak emosional dan mental menjadi orang tua itu juga perlu siap bahwa pendidikan itu nggak cuman tugasnya sekolah atau guru, tapi juga orang tua. Karena banyak orang tua yang dibilang kayak gitu, ya udah kalau kayak gitu berarti saya aja yang jadi guru di sekolahnya dong kalau kayak gitu. Ngapain saya bayar kamu, bayar anak sekolah gitu ya. Itu masih ada sih, masih banyak sekali. Merasa semua dibebankan ke sekolah, padahal punya tanggung jawab. Betul. Nah, pilihan kemudian menjadi orang tua kayak juga jadi pertimbangan Gali ya untuk kemudian juga keluar dari pekerjaan dan harus bertanggung jawab dengan anak. Benar. Apalagi saya tuh baru tahu ternyata punya anak tuh nggak ngasih makan aja gitu ya, karena ngasih makan pun kalau ngasih makan yang nggak bener ternyata dia tumbuh kembangnya juga nggak bener gitu kan. Kayak banyak hal yang lagi-lagi karena pendidikan ya, oh ternyata misalnya di kita kan dulu selalu bilangnya kalau kayak orang tuanya kecil ya pasti anaknya kecil gitu, oh ternyata enggak, ternyata itu berlakunya kalau sudah di usia atas gitu. Justru dari 1000 hari pertama kehidupan sampai kayak usia pubertas itu masih ada pengaruh nutrisi yang jauh lebih besar daripada gen gitu kan, daripada gen orang tua gitu. Sehingga itu juga yang membuat saya berpikir kayaknya kalau apalagi pada saat itu kan PNS-nya PNS guru ya. Guru di DKI itu jam 6.30 sudah masuk sekolah. Berarti kan harus ada di sekolah jam 6 pagi gitu. Jadi kayak pas pulang karena saya menyerap semua energi anak-anak 30 anak itu ya saya udah nggak punya tenaga lagi untuk hadir bersama anak saya gitu kan ya. Jadi banyak perjalanan personal juga sih Mas sebagai seorang ibu, sebagai orang tua gitu ya, yang akhirnya menyadarkan ya bagaimanapun anak kita itu nggak akan terulang masanya ya, masa mereka tumbuh tuh nggak akan terulang. Kita ya uang, pekerjaan itu sesuatu yang bisa dicari gitu, tapi kesempatan untuk setidaknya memberikan yang terbaik dan semaksimal mungkin pada periode keemasannya itu yang nggak akan bisa kita. Kalian sering membagi ya 3 masa emas ya anak 0 sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun. 2 tahun sampai dia 10 ya atau? Iya, 7 sebenarnya. 7. Itu apa logik dibalik? Jadi kalau bicara kognitif ya, kognitif itu kan macam-macam ya Mas, entah itu dari penyerapan bahasa, jadi kayak makanya saya juga kayak walaupun anak saya nggak di sekolah international school, tapi dia bisa fasih gitu bahasa Inggrisnya gitu ya, karena memang banyak orang yang meyakini juga, dan ini karena penelitian gitu, si otak anak itu kan kayak spons gitu ya di umur 0 sampai 7. Jadi sebenarnya banyak hal yang kita bisa kasih gitu secara stimulasi, secara interaksi itu akan sangat membantu dia sebenarnya di usia 0 sampai 7 itu kalau kita stimulasinya baik, interaksinya baik, kalau tadi ya merasa bisa ngasih bahasa-bahasa lain gitu ya, itu dia akan sangat cepat justru. Akan sangat cepat menangkap, menyerap dan menggunakannya gitu. Ketimbang ya walaupun nggak ada kata terlambat sih gitu, tapi ketika nanti dia udah masuk ke usia sekolah itu kan dia udah banyak ya ketemu sama orang-orang teman-temannya yang dari berlatar belakang yang beda-beda juga, dan memang kalau kita lihat teori perkembangannya psikososial Erikson pun di masa-masa yang udah di masa SD itu udah bukan lagi sepenuhnya dari orang tua gitu, tapi juga dari penerimaan teman-teman, sehingga persepsi dia terhadap dirinya sendiri itu akan dibentuk dari penerimaan orang lain, dari kayak bagaimana orang lain melihat dia, peer groupnya dia. Makanya kita sering bilang, mungkin kayak zaman dulu orang bilangnya pilih-pilih teman, nanti bisa salah pergaulan gitu, salah pergaulan gitu. Tapi ternyata salah pergaulan itu memang ada teorinya juga gitu ya.
Ya jadi khususnya mungkin kalau saya fokusnya di nutrisi sih ya Mas ya, kalau sekarang pada akhirnya memutuskan full sama anak gitu bareng suami ya karena nutrisi itu tadi dan stimulasi-stimulasi yang memang tidak bisa dia dapatkan kecuali bersama orang tuanya gitu. Karena kalaupun misalnya kita masukin dia ke les-les apapun, secara tangki perhatian dan cinta dari orang tuanya tuh dia kosong gitu. Itu tidak akan menjadikan dia anak yang percaya diri dan tangguh lagi-lagi gitu. Anak bisa kayak percaya bahwa dia bisa melakukan banyak hal dalam hidupnya, tidak perlu mencari-cari validasi dari orang lain gitu ya. Ini kan banyak ya orang-orang yang kena bully itu juga mungkin salah satunya karena self esteem atau kepercayaan diri anak terhadap dirinya sendiri itu rendah gitu, sehingga dia butuh validasi. Sehingga dia butuh validasi dan dia selalu butuh pengakuan dari orang untuk bilang kalau dia tuh cantik misalnya, ganteng misalnya, atau pinter atau bisa gitu. Selalu harus dengar dari orang. Padahal yang benar itu kan kita nggak perlu butuh itu dari orang lain sebenarnya, kita sendiri yang harus gitu. Nah ternyata sains menunjukkan untuk bisa membuat anak yang seperti itu dibutuhkan kehadiran yang nggak hanya fisik dari orang tuanya tapi secara emosional gitu. Koneksi itu dibangun antara anak dan orang tua. Jadi kayak kalau ada apa-apa masalah di sekolah, dia nyaman cerita sama kita karena dia nggak dihakimi gitu ketika cerita sama orang tuanya. Dan itu kan butuh kita yang hadir juga ya. Kalau misalnya kita terlalu occupied sama pekerjaan ya nggak akan bisa ya. Kalau dalam konteks parenting kan menjadi orang tua juga harus belajar ya. Dan Gali sendiri dengan suami tuh kelihatan sangat membagi peran dengan ya crossing sih sebenarnya. Yang semula dikategorikan di pekerjaan perempuan enggak kok ini bisa dan itu ternyata works ya buat keluarga gitu ya. Iya, dan itu memang butuh dua-duanya gitu ya untuk makanya saya tuh selalu percaya gini Mas Ino, belajar itu nggak cuman acquiring knowledge, mendapatkan pengetahuan yang baru, tapi belajar itu juga artinya siap unlearning sesuatu gitu ya, meninggalkan kepercayaan, nilai, tradisi yang sudah tidak relevan, udah usang gitu ya. Udah usang gitu ya. Jadi meninggalkan itu sebenarnya juga bagian dari belajar gitu kan. Dan kita melihat karena kita juga udah melalui banyak uji coba ya sama pengasuh, ke daycare gitu ya. Itu ternyata nggak efektif gitu dibanding kitanya langsung gitu yang hands on dan ya pada akhirnya banyak hal yang kita perlu pikirin ulang, perlu diprioritasin lagi gitu ya, skala prioritasnya berubah ya termasuk dengan pekerjaan-pekerjaan itu tadi. Dan ya ternyata kehadiran ayah tuh juga ya banyak lah ya yang bilang bikin anak tuh jauh lebih secara mental tuh lebih kuat gitu ya, karena misalnya sama ibu kan, karena ibu tuh nurturing banget gitu ya, jadi selalu ada kayak kehati-hatian di ibu gitu ya. Ini nggak bermasuk gender stereotyping, tapi memang pada kenyataannya ya karena ibu alamiah mungkin kita yang secara alamiah mengandung, menyusui gitu ya. Sedangkan kalau bapak tuh kan cenderung yang ya udah gak apa-apa, udah gitu. Jadi itu juga dibutuhkan yang seimbang gitu, role yang seimbang gitu. Ya pada akhirnya merasa ternyata ngurus anak, membesarkan anak tuh nggak cuma di ibu aja, ternyata bisa juga dari bapak. Dan kan secara biologis juga banyak yang ini ya ngebahas juga Mas, cara perempuan dan cara laki-laki berpikir itu juga berbeda gitu ya. Jadi kadang-kadang misalnya perempuan tuh cenderung jauh lebih kewalahan karena misalnya ada hormonal ada kontribusi hormonal juga di kita dalam karena siklus menstruasi yang terus berjalan itu berpengaruh sama hormonal. Sedangkan laki-laki tuh cenderung kalau misalnya kayak mikirin sesuatu mereka punya kotak-kotaknya sendiri gitu kan. Nah itu ternyata membantu ketika kayak ngurusin anak, kalau semuanya di ibu nih secara mental load, mikirin nanti mau makan apa lah, terus nanti habis ini dia aktivitasnya apa, itu tuh bikin ibu tuh jauh lebih stres. Sedangkan bapak tuh udah punya kayak kotak-kotaknya aja. Jadi dia justru kayak ya udah jalanin santai gitu, nggak terlihat terbeban. Dan itu yang aku rasa efektif. Berbagi peran di situ. Ada ruang di mana orang lain bisa membantu atau emang diurus semua sendiri? Diurus semua sendiri sih, tapi mungkin kayak hal-hal yang sifatnya domestik gitu ya, misalnya kayak bersih-bersih rumah atau apa, awalnya kita masih kita bisa berdua gitu, lama-lama kayak nggak bisa. Jadi kayak kita manggil lah helper seminggu sekali yang kayak 2 jam bantuin bersihin rumah gitu ya. Tapi semua hal yang urusannya sama anak, baik itu masak, mikirin menu, belanja makanannya juga gitu ya, itu kita berdua berdua mostly bahkan suami sih, iya lebih banyak suami. Hebat.
Saya dulu akhirnya memutuskan nggak pakai asisten juga di rumah setelah anak kedua lahir justru. Karena memang persis pengalaman tadinya kita serahkan ke ada yang bahkan ada dua yang jagain. Tapi kok malah bermasalah terus. Dan itu memang rumit sih apalagi di kota ya. Kemudian kita mengambil komitmen yang penuh, ya udahlah kita handle semua ya. Akhirnya yang mengalah istri. Harus bekerja, dia harus keluar. ada sesuatu, Mas. Mana yang menjadi fokus dan kemudian jadi kesepakatan bersama ya. Itu keluarga sih. Balik ke pendidikan deh, Ali. Tadi kan melihat beberapa harapan yang reformasi itu menjadi holistik dan menjadi tujuannya baik. Dengan pemerintah kan juga banyak melakukan langkah ya. Boleh dilihat misalnya ya mereka ada sekolah rakyat, ada MBG, ada berusaha mensejahterakan masyarakat juga di situ. Gali sendiri melihat itu apa? Apakah itu ya ini upaya yang baik tapi kayak nggak terencana atau atau nggak mau komentar? Saya sedih sebenarnya karena banyak hal yang tidak sesuai dengan akar masalah sih ya. Kayak mungkin maksudnya, memang benar Mas, ketika saya ada di sekolah negeri itu banyak, tadi kan kita bicara ya, anak-anak dari sekolah negeri ini rata-rata orang tuanya tidak mampu secara ekonomi, sehingga memang secara nutrisi itu juga perlu diintervensi gitu. Tapi kan kalau kayak intervensinya langsung makan, dikasih makan gitu ya, ya sangat rentan inilah ya Mas ya, maksudnya untuk pada akhirnya makanan itu sampai ke mejanya anak-anak itu kan banyak sekali prosesnya gitu kan. Jadi kenapa bukan malah orang tuanya ini yang pada akhirnya diberdayakan ya secara pekerjaan, karena kan kita lihat ya banyak demo-demo kemarin juga mempertanyakan gitu kenapa bisa timpang sekali pejabat-pejabat kita gitu ya dengan hidupnya yang sangat mewah, sedangkan banyak bilangan masyarakat yang secara kehidupan tuh sangat sulit gitu ya. Jadi menurut saya nggak sesuai akar masalah. Apakah itu sudah berbasis data dan datanya itu data dari luar negeri atau dari kita gitu kan? Karena bilangnya kan oh ini evidence based, oh ini ada penelitian, iya tapi itu penelitiannya di sini atau bukan? Karena kontekstual itu penting gitu untuk kalau kita bicara pendidikan, apalagi Indonesia itu negara yang sangat beragam. Mas kalau mau ngebandingin Indonesia tuh harusnya sama Vietnam. Vietnam itu sekarang PISA-nya itu kayak dia udah jauh, aku lupa ya urutannya keberapa, tapi dia melesat begitu cepat karena dia tahu yang harus difokuskan adalah guru-gurunya. Nah, kita ini menurut saya kayak banyak banget ya. Saya nggak masuk sebenarnya di logika kayak kenapa sekolah-sekolah yang bahkan sekolah saya dulu aja di Jakarta itu secara infrastruktur masih sangat memprihatinkan, masih harus dibenahi. Kok malah bikin sekolah baru gitu? Itu saya nggak nyampe sebenarnya gitu kayak kenapa gitu? Mungkin karena tendensi rezim kita itu setiap kalau menjabat selalu pengen ada legacy, selalu pengen ada kayak sesuatu yang memang itu dari beliau-beliau ini gitu ya, memang turunannya beliau gitu kan. Jadi kayak merasa daripada saya harus membenahi yang sudah rusak, saya bikin aja yang baru gitu kan. Jadi kayak bikin baru tuh artinya daripada dia harus misalnya memperbaiki kompetensinya guru-guru, dikumpulkan aja nih, diseleksi aja guru-guru yang emang udah berkualitas untuk ngajarin lah si sekolah-sekolah baru ini gitu. Dan milihnya diseleksi murid-muridnya juga. Iya, kan itu jadinya kayak segregasi lagi kalau kita bilang dalam bahasa pendidikan ya, segregasi. Jadi hanya menumpuk orang-orang dengan karakteristik yang sama gitu kan, bukan yang pada akhirnya malah menjauhkan kita sama pemerataan pendidikan itu tadi, malah jadi lebih timpang gitu. Jadi ya saya mungkin kalau dari segi kepakaran saya mesti belajar lagi gitu ya Mas gitu. Jadi secara komentar kepakaran mungkin saya harus belajar lagi, tapi buat saya yang pernah ada di lapangan dan ya tanpa bilang bahwa sebenarnya mungkin maksudnya baik, idenya baik gitu ya, karena banyak anak-anak yang memang terbantu, tapi lagi-lagi secara monitoring evaluasi ya itu susah lihat, karena layernya banyak sekali Mas, layernya itu banyak sekali. Dan saya sudah menyaksikan sendiri gitu ya bagaimana di sekolah negeri itu birokrasi, konflik kepentingan itu berbuah juga sama korupsi dan orang-orang yang tidak berintegritas gitu. Masih banyak banget. Semisal kita, wah ini saya buka-bukaan nih jadi ini karena saya udah nggak PNS lagi nih, berani saya ngomong nih ya, kalau saya masih PNS takut gitu.
Tapi saya menyadari bahwa kadang-kadang guru-guru itu terpenjara juga dari sistem di sekolah dan sistem di hierarkinya itu sendiri. Beda kalau kita ngomong sekolah yang di yayasan atau sekolah swasta gitu ya. Mungkin mereka punya dinamikanya sendiri, Mas. Tapi dinamikanya itu sebatas di yayasan aja. Kalau ini tuh dinamikanya udah sangat mengakar dan sangat sistemik, sehingga tidak ada yang bisa dilakukan guru-guru selain ya udahlah, saya ikut aja pada akhirnya. Misalnya ya dari kayak mau jadi CPNS ke PNS. Nah di guru-guru itu ada tuh sebelum bisa jadi CPNS ke PNS, guru-guru itu perlu ada yang namanya, aduh apa ya saya lupa, pokoknya semacam kayak tingkatannya lagi lah. Nah itu pun ternyata ngurusnya rumit. Ngurusnya juga ya itu ya kayak harus ada salam-salam tempelnya gitu. Saya pikir cuma karena rumit juga, tapi karena itu terjadi Mas di sekolah sehingga ya kita nggak bisa berharap guru-guru itu akhirnya ketika sama murid-muridnya akhirnya netral dan bisa lebih apa ya pada akhirnya semua balik lagi sih, masih ada mungkin nggak semua ya tapi masih ada praktik-praktik seperti itu yang akhirnya bikin ya kayak belajar jadi nggak ada artinya gitu karena ternyata lingkungannya seperti itu. Korupsi ternyata dinormalisasi. Ya, banyak hal. Nah, dari pengalaman waktu kuliah di UK ya, kemudian belajar dari banyak tokoh. Salah satunya adalah Ki Hajar Dewantoro. Sebenarnya apa yang bisa diterapkan kembali dari pengajaran Ki Hajar Dewantoro? Karena istri saya lulusan taman siswa sih. Ya. Jadi dia menikmati betul waktu itu cerita. Tapi sebenarnya dari yang dipelajari itu, apa yang masih bisa diterapkan? Karena dia kontekstual sekali kan, di Indonesia kan pendidikan kan juga evidence base-nya juga harus dengan sesuatu yang kontekstual. Kalau Gali sendiri melihat apa? Dua hal sih, semangat Ki Hajar Dewantara tuh pertama kan beliau selalu bilangnya cipta karya rasa gitu ya. Jadi tidak hanya cipta itu kan berarti tidak hanya yang hubungannya dengan pengetahuan atau keterampilan gitu ya, tapi juga hubungannya ya cipta karya itu sama tapi hubungannya juga dengan rasa gitu. Saya rasa banyak guru-guru tuh yang memang fokusnya mengejar nilai, mengejar supaya anaknya itu semuanya bisa ngikutin pelajaran gitu, tapi nggak ada kehadiran secara emosional, nggak ada kehadiran secara koneksi rasa itu tadi, membangun dan mengolah rasa gitu ya. Karena kan murid-murid itu pada akhirnya mengimitasi apa yang dilakukan gurunya. Pengen murid-muridnya tidak mengolok-olok satu sama lain, tapi ternyata gurunya hanya berpihak sama murid-murid yang pintar. Tapi ternyata gurunya hanya berpihak sama murid yang rajin, tanpa dicari tahu murid-murid yang tidak rajin atau yang suka terlambat atau yang misalnya sulit mengikuti pelajaran itu kenapa gitu kan. Itu satu. Terus dua tuh saya juga ini berkaitan sih, Ki Hajar Dewantara tuh selalu percaya anak-anak murid itu ibaratnya tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kan macam-macam ya, ada padi, ada jagung. Tapi kadang-kadang kita di sekolah tuh hanya fokusnya tuh keseragaman. Jadi seolah kita memperlakukan murid-murid tuh semuanya sama, padi semua gitu atau jagung semua. Padahal kan tiap anak tuh punya kebutuhan yang beda, punya pendekatan yang berbeda juga, punya ya mungkin kalau sekarang kita udah belajar multiple intelligence gitu ya, kecerdasan yang beragam gitu. Nah itu menurut saya nggak bisa kalau nggak ada panggilan dan niat juga dari guru-guru itu sendiri. Dan mungkin panggilan niatnya ada tapi kompetensinya juga nggak ada, makanya tadi balik lagi kan ke soal pendidikan keguruan itu tadi. Jadi itu semangat Ki Hajar Dewantara yang menurut saya masih saya bawa sampai sekarang ya, semangat menuntun. Jadi menjadi guru tuh bukan ngajarin, bukan menggurui gitu ya, tapi menuntun. Menuntun itu kan artinya kita percaya nih orang nih udah punya potensinya tapi dia nggak tahu. Jadi tugas kita itu mengarahkan supaya dia tahu. Jadi belajar di dalam kelas tuh mengonstruksi pemahaman yang sudah ada, pengetahuan awal untuk menjadi pemahaman baru. Bukan kayak sekedar kayak kita ngedrop doang kayak cuman kita dikte aja gitu, mendikte atau ya memindahkan itu tadi, yang mentransfer dari guru ke murid gitu. Tapi murid juga punya kesempatan untuk mempertanyakan materi yang dia pelajari itu hubungannya apa sama hidupnya. Makanya ini membutuhkan guru yang kritis gitu kan. Kalau gurunya nggak kritis dia akan bilang ya udahlah belajar aja, itu nanti ada di ulangan gitu kan. Ya udahlah kalau kamu nggak belajar ini nanti kamu nggak naik kelas gitu. Itu kompleks sih Mas. Oke. Dalam konteks untuk kemudian menjadi guru yang menuntun, tadi kan Gali menyebut ada panggilan ya, hal yang membuat guru memang merasa bahwa ini bukan sekedar pekerjaan ya, tapi ini kayak gue hadir di situ menjadi penuntun untuk anak-anak. Tapi dengan kondisi yang tadi Galih melihat di kerumitannya di
birokrasi di keguruan, akhirnya nggak sempat juga tuh guru-guru melakukan itu. Akhirnya formalisme aja ya. Ya. Yang administratif yang dikejar nih. Betul. Makanya saya selalu bilang kita tuh jadi guru nggak bisa menyembuhkan semuanya gitu ya. Kita nggak bisa menyembuhkan sistem yang sudah sedemikian bobrok gitu. Kita nggak bisa ngubah juga misalnya sekolah kita dengan banyak persoalannya gitu ya, baik itu persoalan antar guru, persoalan dengan kepala sekolah dengan pengawas dan sebagainya. Tapi kita bisa punya otonomi di kelas. Jadi memang kalau mau jadi guru tuh fokus sama kelas kita dulu aja. Di kelas itu kan isinya juga banyak Mas, kayak nggak cuma 5 atau 10 anak, kita punya 30 anak yang 30 anak tuh datang dengan kebutuhan yang sangat beragam dan permasalahan-permasalahan juga gitu ya. Jadi jangan terlalu terpengaruh sama kebijakan-kebijakan kita yang terus berganti, yang menurut saya akan selalu jadi alat politik dan propaganda gitu ya sekolah tuh. Tapi fokus aja gitu sama kita ini bisa memberdayakan murid-murid kita gitu. Mereka datang dari beragam latar belakang tidak berarti itu mendefinisikan jalan hidup mereka kemudian. Dan itu yang harus kita percaya dulu sebenarnya. Jadi memang untuk jadi guru tuh ya mungkin kita realistis gitu ya. Kita punya profesi, tentu kita berharap profesi itu bisa membuat kita lebih sejahtera, bisa bikin kita lebih baik gitu ya kualitas hidupnya gitu. Tapi juga menurut saya kalau kita cuma fokusnya ke sana, kita nggak fokus sama tujuan kita yang lebih dari sekedar uang ya, lebih dari sekedar materi gitu ya menurut saya. Kita nggak akan menemukan kesenangan dalam prosesnya, tidak akan menemukan apa ya Mas ya, panggilan itu tadi tuh ada rasa fulfillment kan, ada rasa kita penuh gitu ketika akhirnya ngelihat murid-murid kita tuh bisa yang tadinya kok kayaknya begini tapi ternyata dia berprogres pelan-pelan. Itu kan satu reward yang menurut saya nggak bisa ditukar dengan apapun, dan ya udah fokus ke situ. Karena kalau mau kayak fokusnya ke ya hal-hal yang sifatnya administratif dan birokratif, menurut saya susah. Dan melelahkan juga ya akhirnya. Mas. Nggak jadi ruang yang dia memenuhi tugasnya sebagai guru ya. Nah, ke depan kalau Gali melihat ya, apa yang diupayakan Gali kan tadi dari ruang kelas, lu sekarang menjadi menjangkau sangat besar ya dengan aplikasi yang tadi diberikan keluasan jangkauan. Sebenarnya apa yang mau diperjuangkan di situ? Jadi pertama ini juga satu temuan gitu ya. Ternyata orang-orang yang menggunakan aplikasi kami ini pertama kali adalah orang-orang yang justru di luar Jakarta. Oh iya. Jadi bahkan pelanggan pertama kami itu dari Papua, Timika gitu. Jadi saya ngerasa teknologi ini nggak selamanya jahat gitu ya. Ya tapi kalau ngomongin teknologi saya jadi inget nih yang kebijakan-kebijakan pendidikan ya. Tapi intinya sebenarnya teknologi bisa bantu meningkatkan akses. Tapi teknologinya itu bukan menjadi pengganti gitu. Teknologi itu hanya membantu saja gitu ya. Perannya tuh hanya supplementary gitu ya, complementary. Dan dari aplikasi ini sebenarnya juga saya jadi punya data gitu ya, data soal literasi numerasi itu sendiri, nggak cuma di dalam konteks Jakarta gitu ya, tapi di seluruh Indonesia gitu. Dan karena memang di aplikasi kami ini sistemnya adalah personalisasi, artinya anak-anak tuh belajar dengan assessment awal, dievaluasi dulu mereka pemahaman awalnya seperti apa. Itu membuktikan bahwa ternyata usia itu tidak jadi indikator anak-anak punya capaian-capaian atau kemampuan kognitif gitu. Ternyata ada anak yang usianya masih muda, tapi dia sudah bisa mengerjakan atau bertemu menyelesaikan soal-soal yang lebih kompleks. Dalam hal ini berarti berpengaruh juga sama kemampuan berpikir. Tapi ada juga anak-anak yang mungkin secara usia udah jauh lebih tua gitu ya, tapi mereka justru masih butuh bimbingan di hal-hal yang sangat mendasar. Itu membuktikan bahwa ternyata pendidikan itu tidak bisa dikategorikan berdasarkan usia saja, tapi juga bagaimana kualitas interaksi, stimulasi dan lingkungan yang mempengaruhi anak-anak itu sendiri gitu. Jadi ya tentu ke depan saya berharap lebih banyak lagi orang-orang yang bisa menggunakan aplikasi ini gitu ya, karena saya juga jadi lebih merasa dampaknya ini dirasakan nggak hanya sama sebagian orang gitu ya, tapi dan nggak hanya cuma di Jakarta tapi di berbagai kota. Dan sebenarnya tujuan utama membuat dan mengembangkan aplikasi Smarttik Indonesia ini adalah memberdayakan orang tua juga.
Orang tua terlibat. Orang tua terlibat karena usianya kan 4 sampai 14 tahun dan di di aplikasi ini tuh waktunya hanya 15 menit per hari. Jadi seringkali justru itu jadi bonding time dengan orang tua dan anak gitu. Karena memang kami mendorong anak-anaknya jangan ngerjain mandiri, tapi juga ditemani sama orang tua. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang bisa menjadi bahan diskusi bersama anak dan itu bisa berlanjut gitu ya diskusinya di luar aplikasi, itu bisa terfasilitasi di sana gitu. Oke. Jadi 15 menit bersama orang tua 15 menit bersama orang tua untuk bisa lebih fasih gitu ya. Ini kan kalau nggak salah berangkat dari Spanyol ya? Betul, dan jadi sebenarnya kan Galih menyebut bahwa pendidikan juga harus kontekstual. Betul, nah, kontekstualnya di Indonesia dibuat di mananya tuh? Dibuat di pertama soal-soal. Oke. Jadi walaupun memang ini kita bawa gitu ya dari luar, tapi kenapa kita bisa bilang ini adalah lokalisasi? Karena kita punya tim khusus yang menyeleksi lagi kontennya, melokalisasi kontennya. Jadi dari setting atau situasi tokoh-tokohnya, penggunaan contoh-contoh entah itu makanan, entah itu kebiasaan gitu ya, entah itu hobi, itu semua disesuaikan sama yang ada di Indonesia. Dari avatarnya pun juga gitu. Jadi avatar-avatarnya kita buat pakaian-pakaiannya gitu ya lebih Indonesia, pakaian-pakaian adat juga ada gitu ya. Kita kasih juga untuk anak-anak yang mungkin misalnya mereka ada di pesantren, ada di madrasah gitu ya, jadi pakai hijab, pakai peci gitu. Jadi banyak sekali penyesuaian termasuk level kemampuan. Karena kan kita nggak bisa pungkiri gitu ya, kemampuan kita secara kognitif, secara akademis mungkin berbeda juga sama yang ada di luar gitu kan. Jadi itu mengubah batas bawah sebenarnya ketika kita desain desain assessmentnya ya. Itu menjadi lebih mudah juga. Metodenya sama tapi kasus sama startnya itu bisa berbeda karena kontekstual tadi ya. Nah, sebagai orang tua ini mungkin kita itu sering, saya kadang-kadang ditanya, apalagi nih praktisi pendidikan dasar ya, kalau kita mau menentukan pendidikan anak, apa pertimbangan utamanya? Pendidikan apa nih Mas? Maksudnya sekolah? Dasar ya, sekolah lah. Buat saya sekolah yang baik itu tidak hanya punya prestasi secara akademik gitu ya, tapi punya kebiasaan dan hubungan yang baik juga sama orang tua dan lingkungan sekitar. Jadi banyak sekolah Mas yang kebijakannya itu berubah-berubah tergantung orang tua yang dianggap lebih mampu di sekolah itu. Okay. Jadi kayak misalnya anaknya terlambat atau anaknya turun dari mobil gitu ya misalnya. Anaknya nggak punya SIM. Yang terakhir. Terus kayak masuk ke kelas padahal itu kelasnya udah harusnya mulai gitu. Besokannya justru dimundurin tuh jam masuknya. Itu kan artinya sekolah itu nggak punya nilai dan nggak punya kebiasaan. Dia hanya akan mengikuti kemauan pasar gitu ya. Jadi sekolahnya sama kayak barang gitu kan. Nah menurut saya itu bukan sekolah yang baik. Jadi kayak kalau saya akan sangat memperhatikan bagaimana sekolah-sekolah ini membentuk karakter anak-anak itu tidak hanya dari apa yang dia pelajari di kelas, tapi bagaimana sekolah-sekolah itu juga memperlakukan orang tua gitu ya sebagai orang-orang yang harus belajar juga gitu. Punya aturan berarti semua bersepakat dan kesepakatan itu dibuktikan gitu ya, entah itu kita tanda tangan, entah itu kita wawancara, entah itu kita apapun itu ya. Dan itu diberlakukan dengan adil sehingga kayak kalau ada yang terlambat ya berarti yang dihukum itu orang tuanya gitu ya. Ini kalau SD ya, kalau kita kan bicara dasar karena anak-anak belum bisa menurut saya dihukum. Itu kan semua tergantung orang tuanya gimana kebiasaannya, apakah ada gitu ya rutinitasnya baik gak di rumah. Itu satu. Dan kedua, ekosistem dari antara hubungan guru-guru dan juga kepala sekolah. Jadi kalau hubungannya baik, guru-guru itu pasti di kelas juga akan kelihatan gitu ya, ngajarnya dengan sepenuh hati, dengan penuh gembira. Kalau ada kekhawatiran atau ada masalah didiskusikan bersama. Ketimbang ya kepala sekolah yang secara kemampuan manajerialnya itu buruk sehingga itu membuat misalnya guru-guru tuh tertekan, ngajarnya pun jadi nggak maksimal gitu. Itu mungkin karena saya kacamata praktisi gitu ya, karena sudah pernah ada di sistem. Tapi kalau dari pengajaran anak-anak, saya akan melihat bagaimana variasi assessment. Karena banyak yang bilang juga masalah pendidikan kita itu masalah di assessmentnya gitu, masalah di
apa namanya, kalau assessment mungkin orang ininya ujian atau ulangan gitu ya. Menurut saya anak-anak itu diukur nggak bisa hanya dari yang sifatnya tertulis. Perlu diukur juga secara kemampuan komunikasi misalnya, secara kemampuan teamworknya gitu ya. Dia bekerja sama dengan yang lain. Jadi variasi assessment itu pasti akan menjadi pertimbangan buat saya. Ya terutama juga misalnya fasilitas juga ya, sarana prasarana. Tapi bagi saya sebenarnya yang paling utama adalah pendekatan pembelajaran dan variasi assessment. Saya nggak mau anak saya belajar hanya dari buku. Dia perlu belajar banyak hal gitu ya, dari situasi-situasi juga yang ada di lapangan gitu kan. Dan saya pengen juga anak saya ketika dia diuji itu nggak hanya kemampuan menghafal. Karena kalau kayak ujian tertulis itu kan biasanya menghafal pilihan ganda, isian yang jawabannya udah ada di situ gitu. Tapi saya pengen anak saya juga bisa kritis, dan itu artinya membutuhkan dia untuk riset. Jadi pendekatan berbasis riset, ya assessment berbasis project itu juga pasti yang akan saya pertimbangkan sih dalam memilih sekolah. Nah, untuk itu kan biasanya ada fase di mana orang tua memutuskan. Betul. Caranya Gali gimana? Datang ke sekolah itu sebelumnya atau ada open house yang didatangi? Kadang tuh saya udah riset dulu sebagai orang saya tua, mau sekolah yang kayak apa, dan itu difasilitasi di sekolah mana di Jakarta. Jadi biasanya saya cuman kayak cari-cari di internet, baca-baca buku. Karena saya tuh justru sangat condong ke pendidikan alternatif. Saya nggak tahu Mas Inu tahu Romo Mangun? Tahu. Ya, jadi Romo di Mangun. Tapi kan Mangunan itu ya. Iya. Tapi pada akhirnya sekolahnya Romo Mangun sekarang yang saya tahu tuh nggak sepenuhnya alternatif ya. Nah, tapi saya justru suka banget sama sekolah alternatif yang ada di Jogja ini. Cuman saya menemukan di Jakarta tuh nggak ada yang basisnya full alternatif. Di Jakarta tuh namanya Sanggar Anak Alam. Sebenarnya dia bukan sekolah sih, jadi alternatif banget gitu. Sanggar Anak Alam. Nah, saya menemukan ada tipikal sekolah juga yang bentuknya seperti itu di sini. Sanggar tapi Anak Alam lebih bukan formal. dulu IB Karyanto itu, bukan ya? Bukan Pak Toto Raharjo dan Bu Sri Wahyaningsih. Nggak ada sekolah itu di Jakarta, tapi ada yang mirip-mirip lah gitu. Jadi saya ngelihatnya karena ya anaknya langsung riset gitu ya, jadi belajarnya nggak hanya belajar mata pelajaran, tapi bagaimana mata pelajaran itu sebenarnya bukan cuma alam Mas, tapi bagaimana integrasi antar mata pelajaran itu ada di setiap masalah-masalah hidup gitu. Jadi misalnya masalah pangan, nggak terkotak-kotak gitu. Nggak terkotak-kotak, masalah transportasi. Oh, ternyata dari transportasi matematikanya ada ini, IPA-nya ada ini. Jadi bukan yang kayak belajar matematika unit ini untuk mempelajari apa gitu ya. Tapi dia belajarnya dari masalah-masalah. Nah, saya merasa itu yang buat saya juga akan berpengaruh gitu ya. Sama memilih pendidikan anak itu tadi sih. Mungkin karena udah banyak referensi bacaan ya yang sifatnya melawan status quo. Pas Romangun bikin dinamika edukasi dasar 2000 berapa ya? Bahkan 90-an itu ya. Saya sempat kesana tuh, lihat bagaimana perjuangan pertama mendidik gurunya. Sebelum menemukan metode pembelajaran sama dapat sekolahnya. Nah, karena punya banyak konsep gini kali, ada rencana nggak pengen membuat sekolah? Kalau di aplikasi ya, udah punya pengalaman di PNS menjadi guru juga. Secara akademik, punya theoretical thinking lah atau apapun, ada keinginan itu nggak? Itu end goals, tujuan besar banget ya. Kalau waktu itu kan pengennya jadi pembuat kebijakan gitu. Oh, ternyata menjadi pembuat kebijakan tidak melulu harus di pemerintah. Ternyata ya kalau dengan kita bikin sekolah, kita bikin aplikasi itu kan bikin kebijakan juga ya gitu. Ya, pengen banget punya sekolah sendiri yang ya tadi ya dengan pola pikir yang membebaskan dan memerdekakan itu sih Mas. Lagi-lagi kayaknya sesuatu kalau kita mau sustain, mau itu berlanjut terus-menerus, kita perlu punya pengalaman yang kaya juga, perlu punya fase-fase uji coba gitu ya. Jadi saya menganggap ini mungkin lagi fase uji coba, melihat gitu ya. Ya, kalau nanti bisa bikin sekolah, siapa tahu. Goals ya di sana. Fasenya mungkin sekarang lagi membangun di aplikasi. Tapi sekarang perjalanan ini kalau mau dilihat titik di mana titik balik yang Gali ngerasa membawa perubahan ya untuk langkah yang sekarang diambil di mana? Pas kuliah dulu kah? Kuliah di luar sih Mas. Apa yang dapat ketika kuliah itu? Kuliah di luar negeri itu mengubah hidup banget karena pertama ya mungkin dari bacaan-bacaan itu udah jelas. Kedua tuh dari lingkungannya juga ya Mas, karena kan
waktu saya 1 tahun di UK itu 6 bulannya itu saya habiskan hanya untuk mempertanyakan kenapa saya ada di sini. 6 bulan pertama? 6 bulan pertama tuh kayak, kok saya layak, apa saya tuh layak nggak ya di sini gitu. Mempertanyakan kayak saya tuh, jadi saya nggak percaya diri banget waktu itu untuk ada di kelas, untuk kayak ikut diskusi, kayak selalu ada perasaan tidak layak, perasaan nggak kompeten gitu ya. Ya tapi ternyata itu semua balik lagi ke diri kita dan perlu usaha kan. Jadi saya ngeliat 1 tahun itu walaupun sebentar tapi banyak hal yang saya pikir saya nggak bisa laluin, saya pikir saya nggak mampu, ternyata saya bisa. Dan itu memang harus datangnya dari dalam diri sendiri dulu. Makanya saya tuh selalu percaya motivasi internal ketimbang motivasi eksternal. Walaupun eksternal tuh juga ada gitu ya pengaruhnya, tapi ya internal itu justru yang lebih besar, lebih bikin kita maju lebih lebih ke depan gitu ya. Jadi itu kayaknya titik balik pulang dari sana justru juga kayaknya karena gak cuma masalah belajar ya, tapi kerendahan hati, jadi lebih banyak punya konteks, jadi lebih kayak ya banyak hal lah gitu ya, yang akhirnya ketika mungkin orang merasa harusnya kan bisa jadi ini, bisa jadi itu, terus malah mau jadi guru, malah terus mengambil jalan yang sulit gitu ya, itu juga kayaknya karena ya pengalaman ketika saya ngerasa oh bisa kok ternyata dilaluin gitu, kayak udah bisa gitu, dan itu yang saya bawa terus sih. Bayangin aja mas, saya yang guru tiba-tiba harus bikin dan ngembangin aplikasi yang nggak sepenuhnya sosial ya, ada bisnisnya juga, itu kan berat. Tapi kalau nggak karena keinginan untuk belajar dan keinginan bahwa percaya bahwa itu bisa dengan kita ya, kayak mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang udah lebih ahli gitu ya, ya mungkin nggak akan bisa bertahan sampai sekarang gitu. Tapi ternyata terlalui juga ya gitu, dengan ya mental yang udah dibentuk saat kuliah itu tadi. Oke, jadi setahun yang mengubah untuk selamanya nih. Dan karena waktu itu beasiswa kan. Iya. Beasiswa, saya dari jurusan pendidikan, saya satu-satunya mas yang waktu itu di UCL dari pendidikan guru SD UNJ. Karena saya tinggal berempat sama flatmate saya, 3-tiganya anak UI gitu. Jadi ada kayak anak UNJ sendiri pendidikan keguruan gitu ya. Jadi ada rasa kayak ya tadi yang nggak layak itu tadi. Harusnya layak kan, Jakarta, UI kan Depok. Iya bener juga. UNJ, Jakarta men. Iya, jadi itu sih kayaknya. Iya. Ini banget sampai sekarang. Tapi berdamai dengan ayah terkait dengan pilihan-pilihan itu sudah selesai atau masih dalam proses perjuangan juga, atau yang mereka ya udahlah ini anak udah dewasa, udah punya pilihan? Saya nggak pernah tahu apa yang ada di hati ayah saya sih sampai sekarang gitu ya, tapi saya memilih untuk percaya aja kalau ya kayak kan misalnya saya mungkin nggak bisa memenuhi keinginannya beliau untuk jadi PNS gitu, tapi kayaknya kalau saya nggak seperti ini justru saya nggak bisa bantuin nih keluarga, karena kan tadi saya bilang saya sandwich generation ya, jadi saya masih harus ngebiayain kuliah adik-adik saya gitu kan. Jadi itu yang saya bilang ke ayah saya gitu, bahwa kalau nggak milih jalan ini justru saya nggak bisa bantuin apa yang harusnya jadi tanggung jawab orang tua gitu kan. Dan kayaknya itu ya berdamainya mungkin di situ kali ya. Mungkin di hatinya masih kayak sayang banget nggak PNS gitu ya. Tapi di sisi lain ya mungkin beliau juga udah mulai sadar, oh ya mungkin emang jalannya kayak gini. Adik-adik masih ada yang kuliah habis sekarang? Ada satu adik saya yang kuliah, satu adik saya masih SMA, baru masuk kelas 1 SMA. Masuk kelas 1 SMA. 3 adik saya sebenarnya yang satu sudah bekerja, 2-nya ini juga baru lulus kuliah, sekarang sedang bekerja gitu. Ya tapi lagi-lagi banyak hal yang ya karena ayah ibu saya kan, ayah saya sekarang udah pensiun, ibu saya sebenarnya masih ngajar juga, guru SMP, guru matematika. Tapi banyak hal yang pada akhirnya ya masih harus saya yang bantuin sih gitu. Ini suara sandwich generation ya. Begitulah. Dengan proses yang panjang, tapi akhirnya menemukan bahwa ya memperjuangkan apa yang diyakini dengan penuh keberanian dan konsekuensi itu kayak sesuatu yang harus dijalani itu kayaknya. Dan jalannya masih panjang. Jalannya masih panjang banget, Mas Inu. Thank you kali untuk sharingnya. Saya jadi ingat masa-masa di mana dulu pengen jadi, cita-cita gue udah jadi guru. Tapi baru terwujud setelah 15 tahun jadi wartawan. Wow, 15 tahun jadi wartawan tuh masih ada keinginan untuk jadi guru, sampai akhirnya terus. Dan itu datang tanpa sengaja juga. Aku habis S2 lalu menerbitkan bukunya di launching di sebuah kampus. Di kampus itu
"No, kirim CV dong, kita lagi cari dosen untuk ilmu komunikasi," gitu. Ya tanpa ekspektasi apa-apa. Besoknya dipanggil untuk kemudian kayak tes gitu. Semester depan ngajar sampai sekarang gitu. Keren. Tapi itu kayak bener sih kalau apa yang kita perjuangkan dan saya percaya, gue percaya kalau apalagi ditulis gitu ya, sesuatu yang diinginkan gitu, itu kayak nempel dan jalannya menuju ke situ tanpa kita sadari dengan apa ya, tertib tiap hari gitu ya. Ini cita-cita sekolahnya nih aku tunggu nanti nih jadi semoga tempat di mana pendidikan yang ya mungkin nggak ideal tapi yang lebih baik lah, dengan segala macam yang Galih punya pengalaman dan ilmu itu tadi bisa diwujudkan. Amin, 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 amin. Buat pendidikan kita. Terima kasih banyak. Thank you Galih.